Baik, tes 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kali ini. Kita play. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait perkara bisnis dan sesi interaktifnya. Pembahasan ini diambil dari sumber buku Manajemen Informasi Sistem, Managing the Digital Film, edisi ke-16 tahun 2020, yang ditulis oleh Knut C. Laudon dan Jane P. Laudon. Baik, presentasi ini merupakan penugasan individu. Pada kesempatan kali ini ditulis oleh saya sendiri. Oh ya, perkenalkan, nama saya Abdul Haris Haryani. Baik, kemudian pada buku tersebut telah dibagi penugasannya oleh dosen pada mata kuliah Manajemen Sistem Informasi. Untuk bagian saya mendapat pada chapter 11, yaitu pada bagian ketiga. Pada bagian ketiga ini membahas tentang aplikasi sistem informasi inti yang digunakan bisnis saat ini untuk meningkatkan keunggulan operasional dan pengambilan keputusan. Nah, kemudian topik yang saya dapat adalah di bagian chapter 11 tentang Managing Knowledge dan Artificial Intelligence. Nah, kemudian yang menjadi topik pembahasan saya adalah yang pertama, dua pertanyaan yang dibahas, yaitu can cars drive themselves, kemudian and shall they. Nah, terkait dari ini bahwa intinya dapatkah mobil mengendarai dirinya sendiri, kemudian haruskah itu? Oke. Berkaitan dengan ini, awal pada penulisan buku tersebut ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah, akankah mobil benar-benar dapat mengemudi sendiri tanpa operator manusia? Kemudian yang kedua, haruskah mereka? Dan yang ketiga adalah, karena ini berkaitan dengan bisnis, maka pertanyaannya adalah, dan apakah itu investasi bisnis yang bagus? Oke, dari tiga pertanyaan ini setiap orang mencari jawabannya. Maka dari pembahasan buku ini semoga memberikan sedikit gambaran dan jawaban terkait beberapa hal ini. Oke, gambar yang ada adalah simulasi bagaimana sebuah mobil yang mampu mengendarai dirinya sendiri, kemudian orang yang ada di dalamnya hanya santai membaca buku. Oke, dan yang kedua ini gambar seorang wanita yang sambil membaca, kemudian mobilnya melakukan self-driving, di mana semua teknologi sudah bagus gitu. Baik, sebelum jauh membahas terkait bagaimana tentang bisakah sebuah kendaraan mengendarai sendiri atau haruskah itu, kita coba mengenali dulu teknologi utama yang meliputi dari kendaraan ini. Gitu. Nah, kita coba lihat beberapa poin yang dibahas dalam buku tersebut. Bagian yang pertama adalah teknologi ini memiliki sensor. Nah, sensor ini ada pada roda untuk mengukur kecepatan mobil saat melaju dan bergerak melalui lalu lintas. Kemudian yang kedua adalah kamera. Kamera dibutuhkan untuk melihat hal-hal seperti garis jalur di jalan raya, rambu kecepatan, dan lampu lalu lintas. Yang ketiga adalah lidar. Lidar adalah pendeteksi cahaya dan perangkat mulai yang berada di atas sebagian besar mobil yang dapat mengemudi sendiri. Kemudian GPS menunjukkan lokasi makro mobil. Kemudian komputer yang berfungsi sebagai semua data yang dihasilkan oleh teknologi ini perlu digabungkan, dianalisis, dan diubah menjadi gambar dunia yang ramah robot atau yang dipahami oleh robot. Artinya yang mengolah segala input yang ada dari komponen teknologi lain itu, itulah
fungsi komputer. Kemudian ada machine learning, deep learning, and computer vision teknologi. Ini karena dunia ini terlalu kompleks untuk menulis aturan setiap skenario yang mungkin, mobil harus bisa belajar dari pengalaman dan mencari cara menavigasi sendiri. Jadi dengan adanya konsep machine learning ini, mesin tidak harus kita coding sebagaimana rupa karena kita tidak tahu bagaimana kondisi yang dihadapinya, maka mesin dituntut untuk bisa memahami kondisi sekitarnya, kemudian melakukan pembelajaran, kemudian menyimpulkan sebuah keputusan. Kemudian yang ketujuh adalah radar. Radar memantulkan gelombang radio dari objek untuk membantu melihat sekeliling mobil, termasuk titik buta atau blind spot, dan membantu untuk melihat objek logam besar seperti kendaraan lainnya. Jadi dengan radar ini bisa melacak kemungkinan objek-objek besar yang ada di sekitarnya. Kemudian peta. Nah, peta ini dengan bantuan kamera dan lidar untuk memetakan wilayahnya dengan sangat detail. Informasi ini untuk membantu mobil memverifikasi pembacaan sensornya, dan itu adalah kunci bagi setiap kendaraan untuk mengetahui lokasinya sendiri. Kemudian ini gambaran depannya, ada titik-titik mobil, itu pembacaan radar terhadap objek lain yang besar, kemudian bagaimana pemetaannya dapat dilihat di GPS-nya, dan lain sebagainya. Itu beberapa teknologi utama yang dimiliki oleh mobil AI. Baik, kemudian selanjutnya ada bahasa yang seperti ini menyatakan bahwa perusahaan mobil yang mengemudi sendiri terkenal sering melebih-lebihkan kemajuan mereka. Haruskah kita mempercayai mereka? Jadi dari berbagai teknologi yang sangat luar biasa tadi atau sangat maju tersebut, banyak perusahaan yang terlalu melebih-lebihkannya gitu. Nah, haruskah kita mempercayai itu? Nah, karena ini berkaitan dengan kasus yang akan diberikan di sini, terjadi pada Maret 2018, sebuah Uber Volvo XC90 yang dapat mengemudi sendiri yang beroperasi dalam mode otonom menghantam dan menewaskan seorang wanita di Tempe, Arizona. Sejak kecelakaan itu, Arizona telah menangguhkan pengujian kendaraan otonom di negara bagian itu, dan Uber tidak memperbarui izinnya untuk menguji mobil self-driving di California. Perusahaan juga telah menghentikan pengujian mobil otonom di Pittsburgh dan Toronto dan tidak jelas kapan akan dihidupkan kembali. Bahkan sebelum kecelakaan itu, mobil tanpa pengemudi Uber mengalami masalah saat mengemudi melalui zona konstruksi, dan di samping kendaraan tinggi seperti rig truk besar, pengemudi Uber harus campur tangan jauh lebih sering daripada pengemudi dalam proyek mobil otonom lainnya. Nah, jadi melihat kondisi ini, apa yang diceritakan dari perusahaan mobil otonom sendiri agak susah disinkronkan. Nah, makanya pada titik ini, prospek terkait mobil AI ini menjadi blur atau kabur. Baik, kemudian kita menelaah kecelakaan Uber menimbulkan pertanyaan tentang apakah kendaraan otonom akan siap untuk diuji di jalan umum dan bagaimana regulator harus menanganinya. Ini beberapa pertanyaan. Kemudian pembela teknologi kendaraan otonom menunjukkan bahwa hampir 40.000 orang meninggal di jalan raya Amerika setiap tahun. Kesalahan manusia penyebabnya lebih dari 90% kecelakaan. Jadi dalihnya dari pihak pembela kendaraan otonom ini bahwa 40.000 orang meninggal di jalan raya itu kesalahannya dari penyebabnya 90% adalah akibat manusia. Kemudian, tapi tidak peduli seberapa cepat self-driving berkembang biak, akan sangat lama sebelum robot dapat memberikan pengaruh serius pada angka-angka itu dan meyakinkan orang-orang biasa bahwa mereka lebih baik membiarkan mobil yang mengemudi. Jadi seberapa cepat pun perkembangan teknologi ini, tapi masih lambat untuk meningkatkan kepercayaan orang terhadap membiarkan mobil untuk mengendarai diri sendiri. Oke. Kemudian studi kasus, sementara para pendukung mobil tanpa pengemudi seperti Elon Musk
dari Tesla membayangkan dunia mengemudi sendiri di mana hampir semua kecelakaan lalu lintas akan dieliminasi dan orang tua serta penyandang cacat dapat bepergian dengan bebas. Kebanyakan orang Amerika berpikir sebaliknya. Kemudian, survei Pew Research Center menemukan bahwa kebanyakan orang tidak ingin mengendarai mobil tanpa pengemudi dan tidak yakin apakah mereka akan membuat jalan raya menjadi lebih berbahaya atau lebih aman. 87% menginginkan seorang selalu berada di belakang kemudi, siap mengambil alih jika terjadi kesalahan. Nah, ini beberapa survei yang dilakukan terhadap yang mendukung dan yang tidak mendukung. Baik, kemudian computer vision system dapat mengenali objek dengan andal. Yang tetap menantang adalah pemahaman adegan. Misalnya, kemampuan untuk menentukan apakah tas di jalan kosong atau menyembunyikan batu bata atau benda berat di dalamnya. Nah, jadi penggunaan computer vision system ini yang harus andal karena ada kondisi yang menentang ke depannya tentang pemahaman kondisi yang ada. Karena tidak selamanya suatu benda itu apa yang nampak depan itu mencitrakan isi dalamnya. Contoh yang disebutkan di sini adalah misalnya ada tas. Tas kalau tidak ada batu di dalamnya tentu akan ringan, jadi ditabrak tidak akan bermasalah. Tapi kalau seandainya tas itu tergeletak kemudian ada batu yang menghantam di depannya, tentu itu akan bercerita yang baik, yang lain. Meskipun sistem penglihatan kendaraan otonom sekarang mampu mendeteksi lampu lalu lintas dengan andal, sistem ini tidak selalu dapat membuat keputusan yang tepat jika lampu lalu lintas tidak berfungsi. Nah, sistem ini juga bermasalah. Kondisi real perjalanan yang ada adalah bahwa kadang jika listrik mati, maka lampu merah juga mati. Nah, kondisi ini yang perlu dipahami juga oleh sistem, di mana sistem hanya mengenali konsep lampu lintas, merah stop, hijau jalan, kuning hati-hati, dan lain sebagainya. Oke, ini membutuhkan pengalaman, intuisi, dan pengetahuan bagaimana bekerja sama di antara banyak kendaraan. Nah, inilah fungsinya machine learning tadi lewat konsep computer vision system tadi, bahwa gimana caranya mereka belajar bersama untuk memahami, oh ini lampu merah, kondisi lampu merahnya nyala atau mati, berfungsi atau tidak. Kemudian kalau berfungsi ini tandanya apa gitu. Kemudian kendaraan otonom juga harus dapat mengenali seseorang yang sedang bergerak di sepanjang jalan, menentukan apakah orang tersebut sedang mengendarai sepeda dan bagaimana orang tersebut akan merespon dan berperilaku. Ya, ini juga. Kemudian semua itu masih sulit dilakukan oleh kendaraan otonom saat ini. Lingkungan yang kacau seperti jalanan padat yang dipenuhi dengan mobil, pejalan kaki, pengendara sepeda sangat sulit untuk dilalui oleh mobil yang mengemudi sendiri. Nah, ini menjadi kendala untuk saat ini karena jika diterapkan langsung mobil AI ini, maka semua infrastruktur yang ada pada kondisi saat ini tidak mendukung. Oke. Dan jangan lupakan juga terkait keamanan bahwa mobil tanpa pengemudi pada dasarnya adalah kumpulan komputer dan sensor yang berjaringan yang terhubung secara nirkabel ke dunia luar dan tidak lebih aman daripada sistem jaringan lainnya. Jadi menjaga sistem tetap aman dari penyusup yang ingin menabrakkan atau mempersenjatai mobil mungkin terbukti menjadi tantangan terbesar yang dihadapi kendaraan otonom di masa depan. Artinya selain mengenali lingkungan tadi, yang menjadi titik fokus terbesar adalah tentang keamanan dari sebuah mobil itu. Jangan sampai disalahgunakan, misalnya disetir atau dikendalikan dari lain pihak untuk menabrak, untuk membunuh dan lain sebagainya. Ini sebuah problem juga. Kemudian yang selanjutnya adalah mobil tanpa pengemudi itu membutuhkan ekosistem baru untuk mendukungnya. Nah, ini terkait dari pembahasan yang tadi bahwa mobil AI ini tidak bisa langsung diterapkan dengan kondisi yang ada ini. Jadi agar teroptimalkan konsep mobil AI ini maka dia membutuhkan ekosistem baru. Nah, di sini dibahas beberapa yang paling urgent dibutuhkan. Yang pertama adalah garasi. Nah, kenapa garasi ini sangat penting? Karena mobil AI konsepnya tidak bisa disimpan sembarangan.
dia memerlukan garasi yang mendukung, misalnya untuk mensuplai tegangan yang dibutuhkan, daya yang dibutuhkan, kemudian bagaimana sistem operasi dan pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi garasi ini perlu dirancang khusus untuk mobil AI ini. Yang kedua adalah kaitan pompa bensin. Nah, bagaimana pompa bensinnya? Mana kalau jika di jalan dia kehabisan bensin, terus konsepnya tidak bisa masuk pada wilayah tataran pom bensin pada umumnya. Artinya infrastruktur untuk pengisian bensin mobil ini ke depannya itu harus disiapkan secara khusus. Kemudian yang jadi dilematis juga adalah sistem jalan raya. Kalau mau totalitas keamanan terkait untuk mobil AI ini, sistem jalan raya pun harus dibangun atau dibuat secara khusus untuk mobil AI ini, sehingga perjalanannya lebih aman dan lebih lancar. Kemudian poin yang keempat adalah dealer untuk menjual mobil. Artinya mobil AI ini tidak bisa dijual secara bersamaan dengan dealer mobil atau kendaraan yang lain, karena memerlukan pembelajaran, pengenalan, dan lain sebagainya untuk para calon pengguna. Kemudian yang terakhir adalah asuransikan penumpang. Ini adalah bagian penting pada bisnis ini. Jadi ketika sebuah perusahaan mampu memberikan kenyamanan pengguna, dia harus membantu memberikan keamanan atau asuransi pada penumpang. Nah, ini beberapa ekosistem baru yang dibutuhkan mobil tanpa pengemudi ini. Gitu. Nah, ada pendapat buku ini menyatakan bahwa mobil yang digerakkan oleh komputer yang dapat menangani situasi apapun serta manusia dalam semua kondisi adalah yang terbaik beberapa dekade lagi. Hmm. Artinya nanti mobil yang konsepnya ini akan menjadi mobil yang terbaik beberapa dekade lagi. Kemudian Boston Consulting Group memperkirakan bahwa 25% dari semua mil yang dikendarai di Amerika Serikat pada tahun 2030 mungkin menggunakan kendaraan swakemudi bersama. Oke, jadi sudah diprediksi bahwa 25% dari semua jalan yang ada itu nanti 2030 dikuasai oleh kendaraan yang tanpa pengemudi. Baik, selanjutnya beberapa pakar juga memperkirakan bahwa dalam beberapa dekade mendatang akan menambah 7 dolar triliun ke ekonomi global. Artinya sumbangsih dari bisnis ini akan menambahkan sebesar 7 triliun dolar untuk ekonomi dunia. Kemudian menyelamatkan ratusan ribu nyawa. Kemudian menghancurkan, nah ini sisi negatifnya juga. Selain ada sisi positif, ada sisi negatifnya juga yang bisa kita lihat, yaitu menghancurkan industri otomotif bersama dengan pompa bensin, supir taksi, dan pengemudi traktir. Ini adalah sebuah konsekuensinya. Kemudian pengangguran massal bagi para pengemudi taksi dan penurunan besar dalam penjualan mobil. Artinya dengan ada sistem ini tentu orang akan lari ke sini. Jadi akan menyebabkan pengangguran untuk pengemudi taksi, kemudian penurunan besar dalam penjualan mobil biasa. Nah, ini adalah masa depan yang akan terjadi. Kemudian kecelakaan yang dialami mobil self driving sejauh ini menunjukkan perlunya menciptakan standar yang dapat diandalkan untuk mengukur keandalan dan keselamatan. Artinya kecelakaan yang sudah ada ini adalah menunjukkan perlunya kita menciptakan sebuah standar yang dapat diandalkan untuk kelancaran ini. Nah, pada tahun 2018, 29 negara bagian telah memberlakukan undang-undang yang mengatur kendaraan otonom, dengan beberapa negara bagian yang mewajibkan keselamatan pengemudi selalu berada di dalam mobil siap untuk mengambil kendali. Oke, demikian penjelasan dari saya. Semoga cukup terjelaskan dan bermanfaat. Thank you.